Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugiarti Ningsih dengan NIM 310119012649. Di sini saya ingin melakukan perencanaan enterprise arsitektur menggunakan TOGAF ADM versi 9 yang akan saya jelaskan lewat PowerPoint. Terima kasih. Judul yang saya ambil adalah Perencanaan Arsitektur Enterprise menggunakan TOGAF ADM versi 9 pada usaha pembibitan ikan papuyuh. Sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian tentang arsitektur enterprise. Menurut Federal Chief Information Officer dalam Surendro tahun 2009, arsitektur enterprise merupakan basis aset informasi strategis yang menentukan misi, informasi, dan teknologi yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi, dan proses transisi untuk mengimplementasikan teknologi baru sebagai tanggapan terhadap perubahan kebutuhan misi. Selanjutnya adalah pengertian TOGAF ADM. The Open Group Architecture Framework atau TOGAF adalah sebuah framework yang dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Namun pada perkembangannya, TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. Arsitektur Development Method atau ADM merupakan metodologi logik dari TOGAF yang terdiri dari 8 fase utama. Untuk pengembangan dan pemeliharaan teknikal arsitektur dari organisasi, ADM membentuk sebuah siklus yang iteratif untuk keseluruhan proses antar fase dan dalam tiap fase di mana pada tiap-tiap keputusan harus diambil. Berikut adalah fase-fase TOGAF ADM. Selanjutnya adalah metode perencanaan arsitektur enterprise. Pada metode perencanaan arsitektur enterprise, penulis menggunakan TOGAF ADM yang terdiri dari preliminary fase, arsitektur vision, business arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, and migration planning. Tools yang digunakan adalah Principal Catalog 5W+1H, Value Chain, Flowchart, McFarlane, Strategic Grid, dan Archimedes. Perencanaan arsitektur enterprise. Preliminary phase merupakan tahap awal yang menggambarkan persiapan dan inisiasi kegiatan dalam proses perancangan enterprise arsitektur. Pada tahap ini dilakukan identifikasi prinsip-prinsip arsitektur yang dilihat dari segi bisnis, data, aplikasi, dan teknologi pada organisasi. Selanjutnya, unsur 5W+1H. Pada preliminary phase, terdapat identifikasi 5W+1H, yaitu what, material yang digunakan untuk membangun sistem, who, aturan dan organisasi, where, lokasi, fotografi dan teknologi, when, kejadian, siklus, jadwal, why, tujuan, motivasi, dan inisiatif, how, melaksanakan aktivitas. Selanjutnya adalah latar belakang objek penelitian. Pembenihan ikan merupakan kegiatan penting dalam budidaya perikanan. Kesuksesan dalam kegiatan pembenihan akan sangat berpengaruh baik terhadap tahap budidaya selanjutnya. Salah satu ikan yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dan mudah untuk dibudidayakan adalah ikan papuyuh atau ikan betok. Saat ini kegiatan budidaya ikan papuyuh terutama pada tahap pembenihan sangat mudah dilakukan di Desa Sungai Batang Irigasi 2. Selain memanfaatkan lokasi dan melihat peluang yang besar, karena di tempat ini banyak yang melakukan pembibitan ikan juga. Selain tempatnya yang strategis, juga dekat dengan sumber air irigasi, untuk bisa menghasilkan benih yang berkualitas baik. Saat ini pengusaha belum memanfaatkan SI atau TI sebagai penggerak bisnisnya, seperti pada proses penjualan dan data keuangan serta data pegawai. Semua masih dilakukan secara manual. Pengusaha memulai pembenihan ikan papuyuh dimulai sekitar tahun 2018. Setiap 2 minggu sekali, pengusaha melakukan penyuntikan sebanyak 45 indukan, menghasilkan kira-kira sekitar 100 sampai 150 ribu ekor benih bibit ikan papuyuh.
Sekitar 2 hari, benih ikan menetas kemudian dipindahkan ke kolam yang lebih besar. Setelah 3 minggu, bibit ikan siap dipanen. Kira-kira penghasilannya kurang lebih 10 juta. Berikutnya adalah perencanaan arsitektur enterprise pada usaha pembibitan ikan papuyuh. Pertama yaitu prinsip bisnis. Keputusan arsitektur yang dibuat sesuai dengan tujuan, aktivitas, serta proses bisnis pada usaha pembibitan ikan papuyuh tersebut. Dan arsitektur yang dikembangkan harus mendukung kesinambungan usaha. Yang kedua yaitu prinsip data. Data yang mudah dicari dan data informasi harus dilindungi dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Selanjutnya adalah unsur 5W+1H pada usaha pembibitan ikan papuyuh. Yang pertama adalah what, data pekerja atau pegawai, data penjual, dan data keuangan. Yang kedua adalah who, pekerja dan pengusaha bibit ikan tersebut. Where, di Jalan UPT Riam Kanan Irigasi 2, Desa Sungai Batang. When, di sini karena usaha tersebut belum sama sekali menggunakan SI atau TI, jadi pembuatan sistem UMKM Bisnis 2021. Why? Usaha ini belum menerapkan SI atau TI, masih menggunakan cara yang sangat manual. Yang kedua, pekerja dan pengusaha yang kurang mengetahui cara menjalankan SI atau TI. How, di sini saya menggunakan perencanaan arsitektur, enterprise dibuat menggunakan TOGAF ADM versi 9. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.